Setiap manusia sesungguhnya haus akan pencarian makna hidup. Tetapi sayangnya, seringkali mencari makna hidup di tempat yang salah. Setiap kita mengalami frustrasi dalam hidup. Dan akhirnya kita mulai tidak mempercayai Tuhan. Lalu mencari alternatif lain. Ini sesungguhnya mengeksposi hati kita. Karena setiap hari sebetulnya hati kita ini ada di medan peperangan. Kekuatan yang terus berlawanan, berbentrok satu sama lain. Keinginan kita untuk memilih hidup mandiri, berjalan dengan kekuatan dan pengertian kita, atau kita mau tunduk pada kedaulatan dan otoritas Yesus. Sebetulnya, seringkali kita itu tidak dapat menemukan makna hidup. Karena apa? Kita bukan hanya cari di tempat yang salah, tapi kita punya kecenderungan di mana kita selalu ingin hidup mandiri dari Tuhan. Saya dan saudara sebetulnya dicipta untuk hidup bersekutu dengan Tuhan, bukan hidup menjauh dari Tuhan. Tapi karena dosa, maka pencarian kita akan makna hidup selalu salah arah. Tapi puji Tuhan, puji Tuhan. Karena Allah tidak membiarkan kita hidup di dalam pencarian makna yang salah. Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk membuat hidup kita punya makna. Ini bicara tentang manusia batiniah kita. Ini bukan bicara tentang keberadaan hidup secara fisik atau keadaan jiwa kita. Tetapi ini bicara tentang kualitas hidup. Saudara, inilah inti Injil. Injil itu bukan berbicara tentang bagaimana Yesus membuat orang baik jadi baik. Atau membuat orang jahat jadi baik. Tapi Injil berbicara tentang bagaimana Kristus membuat orang yang mati jadi hidup. Kita pahami dan sepakati bersama bahwa keselamatan sepenuhnya adalah karya Kristus. Di mana Dia membangkitkan orang berdosa yang sudah mati menjadi anak-anak Allah yang hidup. Otoritas Yesus sekali lagi ditunjukkan oleh firman Tuhan Alkitab. Otoritas yang tidak tertandingi. Jelas ini semakin mempertegas bukti keilahiannya yang sejati. Jadi kesimpulannya, hidup di dalam keutuhan, living a full life, bukan bicara tentang segala kebutuhan kita terpenuhi, semua resolusi kita terrealisasi, melainkan hidup di dalam keutuhan berarti kita yang dahulu mati karena dosa, sekarang ini telah menerima hidup melalui Kristus Sang kehidupan. Dan waktu kita bicara tentang hidup yang kita terima di dalam Kristus, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa hidup yang kita terima di dalam Kristus itu bukanlah sebuah afirmasi personal untuk kita hidup bagi kesenangan diri kita. Melainkan itu adalah sebuah transformasi radikal untuk kita hidup bagi kesenangan Tuhan. Kita ini semua berdosa di hadapan Allah. Dan kalau bisa digambarkan dengan detail akan hal ini, saudara. Saya suka sekali dengan penggambaran Alkitab. Alkitab itu sudah menyatakan sebetulnya, dari ujung kaki kita sampai ujung rambut kita, kita ini adalah manusia yang berdosa. Itulah sebabnya mengapa hanya salib. Karena di atas salib kita menjumpai sang kebenaran dipandang bersalah. Dia yang datang menyatakan kebenaran dan membawa kita kepada kebenaran. Justru menerima hukuman, dipandang bersalah atas ketidakbersalahannya. Karena di atas salib kita menjumpai sang kehidupan yang mengalami kematian. Dia yang bawa kehidupan bagi kita, menjamin hidup kekal kita, justru mengalami kematian yang paling mengenaskan. Sang hakim adil menerima ketidakadilan. Dia yang adil, yang punya hak untuk menghakimi setiap manusia, justru menerima ketidakadilan dan penghakiman yang paling kejam di atas salib. Itulah sebabnya, saudara, waktu kita memandang salib, di sana kita menemukan sebuah tempat perlindungan yang abadi bagi semua orang untuk menghadapi penghakiman. Dan karena salib Kristus, maka kita yang percaya padanya dapat menerima kebenaran dan bahkan menemukan nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Karena salib Kristus, hari ini motivasi hati kita di dalam melakukan perbuatan baik bukan lagi supaya mendapatkan keselamatan, tapi karena kita sudah diselamatkan. Karena salib Kristus, hari ini kita dimampukan hidup bagi Allah melalui kehidupan yang semakin lama meninggalkan dan membenci dosa. Karena Kristus sudah menghidupkan kita, maka kita dimampukan menjalani hidup dengan tujuan yang jelas bagi kemuliaan Allah. Amin. Karena Kristus sudah menghidupkan kita, maka hari ini kita punya kekuatan untuk berkata tidak terhadap keinginan dan godaan dosa. Karena Kristus sudah menghidupkan kita, Dia memberikan hidup yang utuh di dalam saya dan saudara. Maka hari ini kita bisa tenang dan tetap berpengharapan di dalam menjalani hidup.